وبالمصطفى الرسول اشرح لي صدري تيسر لي امري وتمشي قربتي وبالانبياء والملائكه الكرام تحدي بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشر الذي شر بإنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمن الحلم بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 23 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan, Allah hilangkan, Allah angkat daripada, Allah hapuskan daripada dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira
wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu alladzi tajibu alaihi shalah. Alladzi tajibu alaihi shalah. Ya, temukan? Minggu yang lalu sudah dibahas al-awqatul lati tahrumus sholatu fiha. Waktu-waktu yang diharamkan sholat di waktu itu. Sudah dibahas ya, ada waktu-waktu yang mana kita sholat hukumnya haram. Padahal sholat Masya Allah, tapi di mana ada waktu yang telah tertentu, waktu itu haram kita untuk sholat. Sholat yang mana? Tentu ada kategorinya. Ada sholat yang dibolehkan, sudah dibahas ya minggu yang lalu, lihat aja di YouTube dah ya, ada nggak bahas lagi, lama lagi, ngulang lagi jadinya. Alladzi tajibu alaihi sholah, yang wajib atas sholat. Tajibu sholatu ala kulli muslimin baligin akilin tahirin. Wajib sholat atas setiap muslim yang balik, yang akil, yang berakal, tahir, yang suci. Nanti dibahas satu-satu. Was-sabiyyu idza balagha sab'a sinin. Bayi apabila sudah mencapai atau anak-anak sudah mencapai usia 7 tahun, yajibu ala walihi, maka wajib atas walinya an ya'murahu bis shalah, memerintahkannya wali itu kepada sang anak yang usia sudah nyampai 7 tahun untuk sholat. Wa idza balaga asyra sinin, apabila sudah sampai umurnya 10 tahun, yajibu darbuhu ala tarkihi, maka wajib dipukul atas meninggalkan sholat tersebut. Dia tamarrana alaiha, karena untuk menjadi latihan kedisiplinan buat orang anak-anak tersebut. Alamatul buluk, tanda-tanda sampai. Alamatul buluk salasah, tanda sampai atau dewasa ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanah. Tamamu khamsa asyrata sanah, sempurna usia 15 tahun. Wal ihtilam, mimpi basah. Wal haid fil unsa, dan haid buat perempuan, bagi perempuan. Baik, kita bahas. Alladzi tajibu alaihi shalah, wajib, yang wajib atasnya sholat. Sholat itu menjadi wajib hukumnya bagi orang tersebut. Siapa? Tajibu sholat ala kulli muslimin baligin akilin tahir. Wajib sholat atas setiap muslim. Ya, makanya di sini di dalam kitab besar, di kitab kecil udah begini aja, wajib, yang wajib atas seseorang itu sholat. Siapa itu?
Nah, maksudnya itu adalah babu syuruti wujubi sholat. Ada syarat sholat, ada syarat wajib sholat. Kalau syarat sholat, sholatnya bersyarat. Syarat-syaratnya sholat. Tapi kalau sholat, syarat wajib sholat, yang wajib sholat itu ada syaratnya. Nah, ini yang kalian baca tuh. Yaitu yang dimaksud, kalau di kitab besar, syarat wajib sholat. Bukan syarat sholat. Syarat sholat nanti. Tuh, terusannya tuh. Dia adarsu keberapa itu? Pelajaran ke-9. Itu syarat sholat. Sholatnya bersyarat. Siapa yang wajib tuh sholat? Siapa sholat itu bagaimana syaratnya? Kalau ini yang kita pelajari, wajib sholat itu bersyarat. Jadi syarat wajib sholat. Baik. Yaitu yang pertama, wajib sholat ala kulli muslimin. Yang pertama adalah dia orang Islam. Fala yajibu alal kafir. Tidak wajib atas orang kafir. Wala qada alaihi idza aslam. Ini sini kafir asli. Yang aslinya orang kafir, udah turun-temurun asli. Wala qada alaihi idza aslam, maka tidak ada qada apabila dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, nggak ada kodok. Karena memang kafirnya asli. Emang ada kafirnya asli? Ada. Dianya Islam. Cumanya keluar dari agamanya. Atau dia musyrik. Atau apapun juga yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Itu bukan kafir asli. Nah, kalau dia kafirnya di usia 20 tahun misalnya. Kemudian dia kembali kepada Islam di usia 30, berarti ada 10 tahun. Dia menjadi orang kafir, maka wajib dia tuh mengkodok puasanya, mengkodok sholatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat tersebut dalam keadaan kafir. Beda dengan kafir yang asli. Kalau dia mu'alaf, dia masuk Islam, nggak ada kodok, baik puasa, apalagi sholat. Ya. Wa ammal murtad, tuh, adapun murtad, ya kan kalau orang murtad jadi kafir. Ya. Fayajibu alih kodok, maka wajib atasnya kodok. Matarokahu asna'a riddatihi. Apa-apa yang ditinggal di waktu dia murtad. Ida roja'a ilal Islam. Kalau dia kembali, jika dia kembali kepada Islam. Wadhalika taklidun alaihi. Ini adalah sebagai hukuman, ya, ketegasan dalam agama itu. Jangan sampai murtad. Kalau murtad dikembali lagi, maka apa yang ditinggalkan dalam kemurtadannya dia wajib diqadha. Jadi yang pertama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam, nggak wajib kewajiban sholat. Nah, kalau nggak ada kewajiban, jangan diperintahin. Jangan nyuruh-nyuruh orang bukan Islam disuruh sholat. Salah kita. Salah kamar. Salah tempat. Jangan dakwah kepada orang di luar Islam mengenai sholat. Ya, dan yang lainnya tentunya. Sholat lo. Belajar. Biar belum Islam juga. Jangan, nggak ada perintah. Yang wajib adalah orang Islam. Maka syarat wajib sholat adalah orang Islam. Yang kedua, balik. Balik. Sampai. Di sini atu-atu nih. Di sini ada gabungan. Ada tandanya di bawah tuh dibahas ya. Sama aja sekitab. Kadang ada kitab duluan dibahas. Ini enggak ya. Belakangan. Kita ikutin yang kalian baca aja jadi gampang. Ya. Ini ikutin apa yang inti pegang kitabnya. Balik. Ya. Balik itu tandanya udah dewasa. Udah sampai bahasanya sampai. Fala tajibu ala sobi walau mumayyizan. Maka tidak wajib atas bayi. Sekalipun belum mumayyiz, belum bisa membedakan. Tambis itu baru bisa membedakan. Orang tambis, ya. Kalau anak kita udah bisa makan minum sendiri, bisa cebok sendiri, kenal kanan mana kenal kiri, itu namanya udah mumayyiz, udah tambis. Kalau belum kenal, masih pakai sendal tempang, tahu tempang Betawi, ntar di kanan, ntar di kiri, mana kanan kiri terbalik-balik, belum bisa makan sendiri, masih berauran. Nah, itu belum
tamyiz. Kalau kita lihat dari segi umur, memang kecerdasan juga dan faktor biologis faktor genetiknya ya. Rata-rata, ya ini rata-rata nggak dipukul umum, artinya nggak pasti semuanya begitu, enggak. Keumuman aja dah rata-rata itu usia 6-7 tahun. Makanya mulai masuk SD itu udah bisa. Kalau masih 3 tahun, 4 tahun, rasa-rasanya jarang. Udah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Maka itu bayinya masih belum mumayyiz, ya. Belum tamyiz. Ya, balita lah. Bayi 5 tahun. Nah, ke atas tuh udah balita, bayi 5 tahun ke atas. Kalau batita kan bayi 3 tahun. Kalau balita bayi 5 tahun. Nah, ke atas tuh kayaknya ya, dia udah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Ini kata agama nih ya. Dia bisa cebok sendiri. Nah, itu namanya mumayyiz. Paham tuh ya? Nah, kalau belum, namanya belum mumayyiz. Adapun kalau dewasa, itu bukan mumayyiz lagi dewasa. Nah, di sini nanti ada 3 tanda-tandanya. Ya, tuh balik. Ya, tandanya di bawah nanti akan dibahas. Ya, di antaranya udah keluar sperma. Mimpi basah tuh namanya udah balik. Ini kayak ente semua nih bukan balik lagi udah terbalik. Udah buluk, ya. Nah, kayak Fahri itu. Mesti ditanya anak, udah balik belum? Udah. Udah mimpi dia. Tanya ngapain? Awal apaan? Awal tuh basah aja gitu. Nah, itu balik. Usia berapa? 16. Oh, udah 16 tahun. Oh, iya udah berbalik udah. Ini baru 13 tahun. Ya, rata-rata 13-14 yang Anda rasakan. Kalau ini udah lihat dari umur sudah. Andai kata belum, ambilnya umur. Karena bisa jadi genetiknya dia atau biologisnya dia beda sama yang lain. 17 tahun masih kayak anak-anak, sehingga belum keluar sperma. Udah balik tuh. Karena apa? Melewati usia 15 tahun. Nanti di bawah tuh yang akan dibahas. Kalau perempuan, headnya bisa jadi 11 tahun. Umumnya 9 malah yang sehat. Ya, di sini udah jarang karena kedewasaan udah beda. Anak sekarang umur 20 tahun aja masak air angus. Ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Anak perempuan dulu udah dewasa, makanya dewasanya cepet. Dalam kitab 9 tahun. Al-Sabili Sihah. Ya kan udah dibahas masalah head. Sekarang kita nemuin anak 9 tahun? Belum, susah. Bayangin 9 tahun udah dewasa dia. Maka 15-16 tahun kawin, pantas. Kalau anak sekarang 15 mungkin rata-rata. Makanya 20 ke atas. Ya, 16 tahun, 17 tahun baru aja dewasa dia. Jadi masih magang ibaratnya. Si magang. Nah, jadi kita perlu ketahui itu, ya. Nah, jadi pertama dia orang muslim. Jadi kalau bukan muslim nggak wajib sholat. Yang kedua balik. Kalau belum balik nggak wajib sholat, tapi diperintahkan untuk sholat. Nanti terusnya tuh. Yang ketiga syaratnya apa? Agil. Syaratnya akil. Akil apa? Yang berakal. Ya. Jadi kalau orang nggak berakal, nggak wajib. Ada yang hilang akalnya nggak permanen gitu, sesaat doang seperti tidur. Ya, tidur akal kita kan hilang. Ya, akal kita hilang. Wajib nggak sholat? Orang tidur? Enggak, bangun? Sholat wajib. Ya, ente lagi tidur masa wajib sholat? Sholat enggak makruh kita merem, apalagi tidur. Batal sholat kita. Ya, tidur, benar-benar tidur, batal itu. Ya, karena yang membatalkan wudhu, tidur. Apa yang membatalkan wudhu? Pasti membatalkan sholat. Tapi yang membatalkan sholat, belum tentu membatalkan wudhu. Itu sholat, lebih dari 3 kali gerakan, batal nggak sholatnya? Ya, nggak ambil wudhu, ngapain? Sholat lagi ulang. Lagi sholat, ada nasi, ditelan sama dia. Yang membatalkan sholat, batal nggak? Batal. Wudhu? Nggak batal. Ulang lagi. Sholat lagi. Jangan pakai kamar. Ada kalau orang nggak ngerti. Dia batal sholatnya di kamar mandi. Wudhu lagi. Padahal bukan membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu, jelas sholatnya batal. Gitu. Ini batal nih wudhunya. Di sholat aja lagi. Kan yang batal wudhu bukan sholat. Nah, pada syarat sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil hilangnya dengan wudhu.
Gitu. Wudhu pakai air, nggak ada tayamum, gampang kalau tahu ilmunya, kayak main silat kemana aja ketemu. Ya, itu. Apa tadi? Agil, ya, berakal. Tuh. Ada akal yang hilangnya bener-bener permanen tuh, gila, ya, gila. Akal ada yang pingsan, ya seperti bab puasa juga, ya, nggak wajib puasa kalau orang hilang akal. Maksudnya itu kalau gila nggak wajib, tapi kalau dia tidur nggak membatalkan, tapi kalau gila batal puasanya. Tapi kalau dalam sholat bukan batal membatalkan, tapi masalah tidak wajib. Jadi kalau ada orang gila, jangan disuruh puasa, suruh sholat. Kenapa? Tidak wajib. Orang gila. Di jalanan tuh ada orang gila. Ente ajak ke masjid, sholat lu Jumat. Jangan. Yuk subuh sama gue bareng. Jangan, orang gila. Berantem sama ente. Orang gila. Bener gila ya? Bener gila. Gitu. Nah banyak orang tinggalin sholat. Padahal wajib buat dia. Gila harta, gila jabatan. Mikirin aja sampai nggak sholat-sholat. Kayak kita husnuzon kalau di luar, kalau lagi waktu sholat, dia nggak sholat, hampir keluar. Mungkin dia gila, gitu kan paling gampang. Ya. Nah, kita yang nggak merasa gila, jangan tinggalin. Jadi, sholat itu harus berakal. Nggak diterima orang yang gila. Tohir, keadaannya harus suci. Ya, harus suci. Kalau nggak suci, ya nggak bisa dia, nggak wajib, dia harus suci. Nah biasa ini untuk perempuan terutamanya tuh. Kalau dia dalam keadaan haid, dia dalam tidak keadaan suci. Baik. Wasobiyu idza balagha sab'a sinin, terusan itu di kitab yang kecil. Sobi dikatakan tuh balita, bayi, ya, atau anak-anak. Idza balagha sab'a sinin, usianya sudah mencapai 7 tahun, yajibu ala walihi, maka wajib atas walinya. Wali bisa orang tuanya, yang ngasuhnya, mungkin pamannya, ya, itu namanya wali. Nah, Abi umur 7 tahun, umur 2 bulan ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ditinggal ibunya usia 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun, kurang lebih segitu. Ditinggal sama ibunya. Walinya siapa? Yang ngasuhnya, kakeknya meninggal lagi, pamannya. Tuh, ya. Jadi pamannya melihara anak ya, yatim. Orang belum balik. Ya, yatim piatu lagi. Tuh, ya. Siapa namanya? Abu Thalib. Ada orang yang nggak pandai berhusnuzon gitu, karena dia jelas Abi Thalib nggak bersahadat, udah masuk neraka. Gitu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak demikian. Ya, karena yang namanya orang bersahadat nggak mesti zahir. Ya, nggak mesti dilihatin, karena kalau dohir lihat keadaannya, politiknya. Karena kalau jujur terang-terangan beliau juga dimusuhin, Nabi Muhammad bakal bisa bahaya buat ke depannya. Maka Abu Thalib ngumpetin ibarat itu, kita husnuzon, karena kita nggak lihat di zaman itu. Kalau kita lihat emang penentangannya boleh jadi di akhir zaman gitu, udah jauh ceritanya. Lihat historisnya, pernah gak Abu Thalib menentang Nabi Muhammad, menjegal ajaran Nabi Muhammad? Enggak. Apalagi ada hadis Nabi, saya dan anak yatim seperti jari telunjuk dan 2 jari ini. Nabi kasih tahu tuh. Kafilul yatim, yang menjamin anak yatim seperti jari ini tuh, dempetan nanti di sorga, kata Nabi Muhammad. Ini yatim siapa aja ya. Mau yatimnya anak tukang singkong ke, anaknya ustad ke, ada siapa aja. Pokoknya anak yatim inti jamin, inti Nabi Muhammad. Kata Nabi, saya bersama. Ya, kata Nabi, saya bersama orang yang jamin anak ya yatim. Tuh, kata Nabi itu bersama Nabi Muhammad SAW. Bagi yang ngurusin anak yatim mana aja. Nah sekarang Abu Thalib ngurusin siapa? Seafdol nih makhluk yang jadi yatim, Nabi Muhammad SAW. Berarti sama Nabi nanti. Itu aja udah jelas. Ya. Tapi soalnya ya udah terserah lo dah. Kita jangan berantem nanti di hari kiamat. Gitu. Kalau ternyata dia Nabi Muhammad SAW, muka yang mana yang kita setor depan Nabi Muhammad? Di dunia ini kita fitnah di ahli neraka. Muka yang mana lo hadepin depan Nabi Muhammad SAW tuh, paman yang ngebela Nabi, yang ngasih makan Nabi, yang ngejamin kehidupan sang yatim, ya, yang megang kunci sorga. Muka yang mana lo setor dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau di ahli neraka nggak apa-apa, nggak rugi kita.
Orang kita husnuzon nggak rugi. Apakah dengan Abu Thalib masuk neraka kita jadi masuk neraka? Nggak ada, nggak dihukum kita. Paham tuh ya? Tapi kalau lo hukum Abu Thalib masuk neraka, muke yang mana lo yang setor kalau ternyata Abu Thalib bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Anda nggak bilang surga nih bersama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bersama mana ada Nabi Muhammad ada di neraka. Neraka adem. Ya. Ya, udah pegang kunci surga. Ya, itu husnuzon. Itu Anda dulu dapat dari Sayyidul Walid. Ya, begitu keadaan. Husnuzon. Ya. Yang lihat historis, wah karena nggak bersahadat, apalagi di filmnya. Ya orang lagi-lagi sedang sakit-sakitnya, Nabi ajak bersahadat, emang Abu Thalib nggak mau. Ya, karena di situ nggak sendiri, banyak yang lain-lainnya. Ya. Bahaya buat Nabi Muhammad SAW dan politiknya. Udah husnuzon. Ya. Sampai gitu-gituan dipikirin sama dia. Sampai bapak ibu Nabi dikatakan masuk neraka. Ya udah urusan dia. Ya. Kita yang ikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ikutin milah abina Ibrahim. Dan kemudian juga itu adalah hari Yaumul Fatrah. Di mana hari kekosongan para nabi. Jadi nabi itu, kalau cerita lagi panjang, itu nabi setiap zamannya ada terus. Bahkan dari kakeknya sampai anaknya sampai cucunya itu nabi. Di nabi sana ada, di sana ada. Nabi Ibrahim, Nabi Lut di sana ada. Ya, setiap zaman. Setelah itu Nabi Isa, habis Nabi Isa nggak ada lagi nabi setelah itu. Kosong selama 500 tahun. Baru Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup nabi nggak ada lagi sudah. Nah, itu kekosongan nabi itu nggak ada. Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus sampai milah abina Ibrahim sama Nabi Ibrahim itu terjaga nggak nyembah berhala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Islam ya Islam, orang meninggalnya semua juga para nabi wa tafan muslimin meninggal dalam keadaan wafatkan aku dalam keadaan Islam yang berserah diri, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad belum diutus, ikut ajaran milah abina Ibrahim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Bahkan orang-orang di zaman Yaumul Fatrah nanti ujiannya ya, itu nanti di hari kiamat. Ya, kehendak Allah Ta'ala, Allah menginginkan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga itu kehendak Allah. Tapi ujiannya nanti di sana. Allah kasih ujian. Ya, milih A, milih B beratnya. Ya, udah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Allah kehendaki pada saat sebelum Nabi diutus tuh sebelumnya. Ya, karena kekosongan ya para nabi. Baik. Jadi wali itu ya. Ini bahas wali tadi, jadi panjang. Bayi atau anak-anak yang usianya sudah mencapai 7 tahun wajib atas walinya, baik itu orang tua, pokoknya yang jamin itu anak, yang dalam tanggungannya, an ya'murahu bis shalah, wajib untuk sholat. Tuh. Bayangin tuh. Ini anak batasan itu. Kalau udah 7 tahun. Wa idza balagha asyra sinin, apabila sampai usianya 10 tahun, yajibu darbuhu, wajib memukulnya. Tentu memukul yang tidak mencederainya, memukul yang tidak melukainya, mukul dengan kata-kata. Ya, takutin dia supaya jangan meninggalkannya. Litamarna alaih, untuk belajar dia, untuk berlatih. Karena kalau didiamin nanti pas sudah 20 tahun kita suruh kagak mau dia. Yang ada dibacok bapaknya. Bapaknya udah aki-aki lagi. Tuh anak lagi sedang-sedang ya umur 20, 30. Disuruh sholat, ya nggak mau. Salah kita orang tua. Kenapa dari kecil nggak diajarin sholat? Jangan ngajarin doang, contohin. Banyak orang tua nggak nyuntuhin. Sholat lu sholat, dia aja kagak sholat. Dia lagi banting dapri maghrib. Anaknya disuruh sholat, itu anak kagak mau. Contohin sebagai orang tua, nggak juru. Ajak Jumat, ajak sholat berjamaah, biarin dia main-main. Matanya ngelihat terus tuh bagaimana keadaan orang tuanya, ibunya tutup aurat, bapaknya sholat, bapaknya ngaji, dan sebagainya. Dari kecil dilihat, nanti akan kebiasaan buat dia. Anak lihat figur orang tua pertama tuh, baik bapak maupun ibu. Ya. Nah, kalau nggak dibiasain begitu, anak baru disuruh, udah gede nggak mau. Ibunya suruh anaknya pakai jilbab, anaknya pakai jilbab. Nah ibunya pakai celana pendek mulu, mana anak mau begitu. Nah, anak disuruh ngaji kemana-mana, ibunya bapaknya kagak ngaji. Ini salah. Alasannya buat nolong dia, buat nolong. Kalau ibu bapaknya nggak ngaji tuh anak berhenti bakalan sebentaran. Bener.
Ngaji sebentaran, udah gedean dikit, nggak ngaji lagi. Orang ibunya kagak ngaji. Ibunya kagak ngaji, bapaknya kagak ngaji. Anak doang disuruh ngaji. Ya kecil anak-anak ngikut-ngikut aja, alhamdulillah. Tapi ntar udah SMP nggak mau udah. Dia lebih dewasa, kan udah berpikir, mak bapak gue yang kagak ngaji. Tapi kalau kita ngaji, terus itu Anda buktikan sendiri. Kita orang tua yang ngaji tuh anak kita dari kecil udah doyan namanya ngaji. Sampai udah dewasa, demenan ngaji. Demenan pesantren dapat sekolah umum malah. Karena dari sendiri, kitanya yang jadi bukti, dia lihat sendiri. Tapi kalau kita suruh anak kita ngaji, masih kecil, dia cuma ikut-ikutan. Nah masih takut sama bapaknya. SMP udah mulai berani, SMA. Dan bapaknya nggak pernah ngaji. Ini berani dia. Apalagi bapaknya masih doyan hal-hal yang negatif, ibunya. Ya udah. Ya. Nah, unjukin anak-anak kita buat ngaji, bapak ibunya kudu ngaji. Jangan ngandelin anak bakal ini, nanti akhirnya nggak jadi tujuan kita yang jadi waladun soleh yang akan mendoakan dia, enggak akhirnya. Ya, tapi kita berdoakan, kita doakan juga yang udah ngaji itu anak-anaknya supaya mudah-mudahan bapak ibunya ketarik mau ngaji begitu ya. Tapi ini kita lagi ngomelin orang yang nggak ada pikirannya untuk mau ngaji, anaknya doang disuruh ngaji. Nah, tapi di lain pihak, di lain sisi kita doakan yang anak-anaknya udah pada ngaji, mudah-mudahan bapak ibunya dapat hidayah bisa ngaji juga. Ya karena namanya ngaji minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai lobang kubur, bahkan lagi meninggalnya aja ditalkinin, diajarin. Nah, baik. Kemudian lanjutan apa? Ya. Alamatul buluk, tanda-tanda dewasa. Alamatul buluk salasa, tanda-tanda dewasa 3. Yang pertama tamamu khamsa asrata sanah. Yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun. Ingat 15 tahun secara hijriyah, bukan masehi. Hitungan kalau kita belajar syariat selalu dengan hijriyah, ya. Kecuali waktu sholat pakai matahari, jam. Udah dibahas. Usia 15 tahun. Gomaria, tahdidiyah. Tuh, pakai komariah, pakai hijriyah. Kalau pakai masehinya 14,7 tahun. Tuh yang Anda catat. Ya, yang Anda hitung-hitung. 15 tahun secara hijriyah, kalau masehinya berarti anak kita 14,7 tahun. 7 bulan. 14 tahun 7 bulan. Ingat tuh, 14 tahun 7 bulan. Anak kita masuk usia itu pada masehi 14 tahun 7 bulan masehi, maka wajib anak kita udah sholat. Ya, makanya sebelum 14 tahun dari umur 10 udah disuruh sholat. Jadinya kita nggak bingung sebab ketika udah wajib memang dia udah nanggung dosanya. Tapi dosa orang tua pun kena. Anak-anak yang nggak sholat orang tuanya kena. Kenapa? Karena dasarnya memang orang tuanya kagak pernah nyuruh, nggak pernah ngelatih. Bahkan tanpa sengaja nih dia nggak sadar, dia nyuruh anaknya nggak sholat. Seperti misalnya udah dari umur 10 tahun, 11 tahun tuh yang wajib dipukul, bukan 7 tahun lagi diperintah ya. Ya, benar kan? Dari 7 tahun sudah diperintah, 10 udah dipukul. Ini anak dari 7 tahun, 10, 11, 15 diajakin jalan-jalan, kemana aja itu jalan-jalan, mau ke laut kek, mau ke pantai kek, mau ke udara kek. Iya, kita nggak sebutin nih, endorse namanya. Ya, mau ke pantai kek dengan bermacam-macam namanya, mau ke gunung kek, pokoknya jalan-jalan dah. Dia jalan-jalan, nggak pernah tuh mikirin anaknya untuk sholat, entar gitu sholat gini-gini, nggak pernah. Nggak diajarin gitu, itu sama aja dia ngajarin tuh menggiring anaknya kagak sholat, lebih mentingin. Anaknya tidur bukan dibangunin, sholat subuh kesian, giliran SD, ya, nah bangun TK kek, SD kek, bangun sekolah tuh udah 6:30 tuh, cepet. Kalau bisa jamnya diputer biar anaknya takut telat, ya. Tapi terkait sholat dia nggak takut orang tuanya, kan orang tuanya ngajarin. Makanya pantas nanti anaknya berdosa, ya orang tuanya ngikut. Sampai bilang katanya kita nanggung dosa orang. Ya kagak, soal apa?
Itu soal tono di jalanan kita kenal kagak, dia minum, kita kagak nanggung dosanya. Gua kagak kenal lu siapa, tapi yang dulu di tanggungan kita nggak didik dengan agama, kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, ya kena dosanya. Makanya yang ente punya jadi bos, punya anak buah, ya, kemudian punya pembantu yang di bawah naungan kita, itu wajib kita perintahkan sholat. Perintahkan sholat. Ingat, agama tuh perintahkan. Adapun nanti dia nolak, dia nggak mau begini, ente baru nggak jadi dosa. Gitu. Kalau dia memang bawahan kita bisa dakwah di situ. Aneh nggak pakai ya. Yang masuk di kantor aneh yang wajib sholat 5 waktu, kan keren. Ya, dimana sementara ada di tempat-tempat lain malah menolak syariat-syariat. Gitu. Ente jadi bos begitu caranya. Mudah-mudahan jadi bos. Ya, walaupun pegawai cuma 5 orang, ya, ente dakwah di situ. Ya. Itu. Lima karyawannya berjilbab. Ntar di rumah dia nggak berjilbab, urusan dia. Yang penting di sini dia berjilbab. Ya, apalagi dibuka pengajian tuh, ya, walaupun karyawan yang tinggal banyak buka pengajian, akhirnya bisa berjilbab, pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita nggak ada pikiran begitu, maka nggak kaya-kaya. Ya, nikah kaya lupa sama agama. Niatin udah, walaupun nggak jadi pengusaha kayak nggak kaya, niatin begitu. Gue kalau jadi bos dia punya konveksi, apa kayak punya apaan kayak gitu. Ya, karyawan gue ada 100, gue begini, gue suruh ngaji gitu. Kita nggak dinilai dakwah di situ, nggak mikirin. Ya anak bini kita nggak pikirin. Ya, tapi mudah-mudahan ya ada kemajuan buat diri kita. Ya, biar ada mau di dakwah, minimal dakwahin diri kita biar lebih rapi. 15 tahun tuh, ingat ya, jangan sampai kita mencerminkan sesuatu yang nggak baik kepada anak kita. Karena sudah balik, dia sudah nanggung dosanya. Tapi dia banyak dosanya, nanti kita yang dituntut nanti. Sebab dia berdosa karena kita nggak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Wal ihtilam. Kemudian ihtilam. Tuh di bawahnya ada tuh ya. Ada gak? Tuh tulisan kecilnya. Ya. Ihtilam itu huwa yakhruju mani fin naum. Itu yang namanya ihtilam. Yaitu keluar mani ketika tidur, di dalam tidur. Jadi mimpi basah dibilangnya. Orang dulu tuh rapi ngomongnya. Mimpi basah. Nggak bilang apa ya? Mani basah enggak. Mimpi basah. Padahal mimpi belum tentu basah kan? Itu mimpi basah. Ada orang mimpi basah. Lagi tidur, ibunya dibangunin. Ya, diseblok. Tuh orang dulu tuh. Anaknya tidur diseblok. Ya, kenapa? Dia lebih takut anaknya jadi neraka. Gitu. Sebab dibakar. Gini aja kalau dia pakai anggapan nih, dipakai ilusi. Ya. Kalau rumahnya kebakaran, na'udzubillah min dzalik ya. Anaknya tuh lagi tidur. Kira-kira kalau ibu bapaknya sayang metu anak yang lagi terlelap tidur tuh rumah kebakaran dibangunin bagagan? Hah? Ini bapak yang sadar sama ibu sadar sayang anak. Rumahnya kebakaran. Dia kan bangun tuh, anaknya belum bangun. Dia bangun, anaknya belum bangun. Kira-kira anaknya dibangunin bagagan? Kalau tuh anak belum bangun-bangun diapain? Seret ya? Jahat gak tuh? Jahat gak? Lu jangan tidur makanya jahat. Lu beban lu hidup berat banget. Ngaji. Tidur. Gak pernah nyeret anak sih dia. Ini bahasanya jangan salah lu. Ya, bukannya kejem kata nyeret anak. Ini nih aneh misalin. Rumah inti kebakaran. Ya, bukan rumah inti deh. Ada seseorang, bapak rumahnya kebakaran. Ini bapak yang rumahnya kebakaran kan bangun dia sadar rumahnya kebakaran. Sadar nih buat bapak yang sadar. Kalau bapak ibunya nggak sadar, ini nggak cerita. Sadar rumahnya lagi kebakaran. Anaknya 2-3 orang lagi tidur enak. Nggak sadar itu kebakaran. Kira-kira dibangunin apa kagak? Ini bapak yang sadar bangunin apa kagak? Kalau bapaknya nggak sadar biarin dah dibakar-bakar dah. Ya, bapak sayang, sadar, tahu diri, ya tuh anaknya pasti dibangunin. Alasannya apa dibangunin? Takut kebakar itu anak. Tuh anak nggak bangun-bangun. Kita apain? Kita seret. Jahat gak? Jahat gak? Nah, iya, kalau lu jahat. Lagi tidur. Lagi tidur. Jahat. Tapi besok lihat di YouTube sama dia. Tapi pas sudah gede disimpan sama dia. Pas sudah gede tuh tahu gak yang dicontohin sama Ustaz tuh? Bapak lu.
Kan nggak kelihatan dianya, aneh doang. Orang mau katain aneh apa kan biarin aja. Kalau kita lagi bercanda. Ya, gitu. Kita sayang tuh, kita seret anak kita. Jahat dia? Nggak jahat. Kenapa? Demi menyelamatkan anak kita kebakar. Biarin dia keseret, paling kepentok-pentok kepala. Ya, paham nggak? Kita mau ngangkatnya nggak bisa. Orang di 3-4 orang. Kita gabung itu tangan kita bawa. Itu karena kita sayang. Nah, itu api dunia. Tuh ilusinya api dunia. Kalau dia sadar nih udah ilusikan, bukan ilusi artinya dia udah nangkep bagaimana dahsyatnya api neraka bakal bakar ini anak. Udah pasti diseret-seret dibangunin tuh. Kayak orang dulu gitu. Ya nggak pakai diseret, disiramin air juga dibangun, disiramin gitu. Masa bodoh tuh apa namanya? Kasur basah, dia nggak peduli. Yang penting anaknya bangun. Tuh, ibu yang sadar, bapak yang sadar. Gitu aja udah. Nah, karena bapaknya lebih sayang apa anaknya untuk sekolah umum, dia nggak sayang anaknya buat di ini, ya udah ya kadang-kadang buat sekolah umum dibangunin nggak apa-apa, nggak salah sekolah umum dibangunin bagus, cuma sholat subuh kenapa cuek aja nggak bangunin ya, bangunin sholat subuh karena banyak orang tua begitu ya. Kesian nanti masuk sholat ya tidurnya jangan malam-malam ya. Nah, kalau tidur jam 12 kadang-kadang kita nggak tega jadinya. Baik, ya. Bangunin, suruh tidur lagi sebentar. Ntar lu bangunin, 15 menit lagi mau sekolah, gue bangunin. Ya. Pak ini, iya sekolah di samping, lu tinggal gue lempar. Kan sekolah jangan jauh-jauh nyarinya. Ya. Baik. Kemudian, tadi secara apa tuh? Ihtilam ya. Ihtilam yaitu mimpi basah. Kemudian tuh buat laki-laki. Wal haid fil unsa, dan haid untuk wanita. Tuh. Kalau haid untuk wanita. Kalau ihtilam di sini disebut fid dzakar wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Tuh, perempuan bisa juga, ya. Fid dzakar wal unsa. Jadi kalau di sini ihtilam buat laki-laki bisa juga buat perempuan. Ya, tapi kalau ditanya perempuan banyak nggak mimpi basah katanya. Ya, katanya lo tanya aja bini lo dah. Ya, gue mau nanya sama lo boleh nggak? Habis sih lo mau tahu aja urusan gue kepo banget bisa tanya nggak apa-apa. Lo dulu waktu ini pernah mimpi basah gak? Nah, itu dia nggak pernah bang, gitu. Nggak pernah. Datangnya diawali head, ya udah nggak jadi masalah karena head udah pasti perempuan. Inti laki jangan pakai ngaku head, nggak ada. Tapi kalau mimpi basah ya laki bisa perempuan. Tanya gitu. Ntar bini lo jawab ya kayaknya bang sering dulu mimpi basah. Sering. Tapi pas kawin lo kagak. Ini kan udah ada salurannya. Udah salurannya. Gitu. Ente udah nikah masih mimpi basah juga. Nah ketahuan dulu. Hah? Kayak kasihanan lu pikirin perempuan lain kali. Ya gitu. Jadi kalau itu hilang biasanya. Kenapa? Udah ada salurannya. Biasanya mimpi basah tuh kepenuhan. Allah Ta'ala karim. Karim Allah Ta'ala baik. Ente udah kepenuhan. Makanya orang yang maaf yang mana nih gak bakal mimpi basah. Kenapa? Karena udah kebuang duluan. Iya nikmatan mimpi basah ente kejadian. Ya, satu nikmat dari Allah Ta'ala yang diberikan. Tapi buat orang-orang besar biasanya tidak. Ya, karena mimpi basah apalagi sama perempuan. Kalau perempuan itu tetangga inti, nah, kepikiran jadinya. Lihatin aja semalam gue mimpin dia tuh. Kan bahaya jadinya. Nah, makanya tidak terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Lam yahtalim qattuha abada. Selama-lamanya Nabi nggak pernah mimpi basah. Ya. Kalau inti aneh juga nggak mimpi basah. Apaan? Setangga lu jemur kolor lu liatin. Mimpi basah. Udah kita sih sok suci gitu ya. Itu alami buat manusia. Tapi itu tadi tanda doang. Selebih itu lagi udah nggak pernah ngerantai mimpi basah kayak gimana. Bahkan mimpi basahnya nanti boleh tanya. Mungkin nanti ngalamin. Maaf nggak ada hubungan-hubungan yang istimewa tuh di dalam mimpi itu. Aneh nggak sebutin yang terlalu jauh nggak. Udah. Tato nyemplak apaan? Basah. Coba aneh tanya. Aneh nggak tahu. Ya, kalau bener-bener itu terngiang-ngiang nih yang ketawa. Ente mimpi kan?
Mimpi basah. Ada Bang Herman. Mimpi basah doang. Ini nggak apa-apa kita terbuka. Kenapa? Ya, gitu. Bener nggak? Paling gigit semut langrang ya tetap gua. Mimpi gigit semut langrang pas dicabut keluar ke basah. Gitu modelnya. Model begitu. Jadi bukan hal-hal yang tabu, nggak tahu anak sekarang ya, karena kita dulu zaman ini nggak ada medsos. Jadi alam-alam apa namanya khayalan ya, khayalnya apa yang dilihat tuh nggak masuk sama kita, karena nggak tahu anak sekarang. Perlu inti uji coba, perlu apa namanya? Interogasi jangan deh polisi. Inti survei coba anak sekarang tanya, ya tanya anak sekarang. Ya mimpinya apa gitu, tanya jujur gitu. Kalau mimpinya berhubungan saya suami sih, wah kacau nih. Paham nggak nih? Zaman kita nggak ada. Udah paling hebatnya stensil dulu, cuma tulisan. Tulisan hewan ketawa. Mojok di pinggir kolam renang ya. Ada punya rame banget tuh berebutan. Pinjam. Zaman replik. Zaman kuda gigit besi. Wah, zaman seram. Makanya jaga anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga sampai bisa menjaga dirinya, karena perbuatan naudzubillah ya menjurus akhirnya kepada zina. Ya naudzubillah min dzalik. Besar dosanya di sisi Allah, bukan dosa kecil itu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Benar, head fil unsa, head buat perempuan. Perempuan headnya litis sinin. Itu biasanya 9 tahun. Gomaria. Takribiyah. Ya, itu takribiyah kurang lebih. Ya, kira-kira. Yaitu 9 tahun Hijriah. Kalau di konvensi ke Masehi, yaitu 8,9 tahun. 8 tahun 9 bulan. 8 tahun 9 bulan. Ya. Ihtilam, ya. Nah, ihtilam di sini khurujul mani sawa'un fin naum awil yaqadha. Tuh, keluarnya mani baik dalam tidur maupun dalam keadaan jaga. Nah, bisa dalam keadaan jaga. Dia nggak tidur, dia lagi gesek-gesek gitu, tetap keluar mani. Nah, itu berarti dia udah ihtilam. Paham tuh ya? Jadi nggak harus dalam tidur. Bisa jadi dia dalam keadaan tidur, memang Allah udah takdirkan pada usia itu dia keluar mani, bisa jadi. Paham nggak? Dia lagi kencet pintu. Guru aneh kalau belum usanahan kencetnya di pintu. Nah, itu. Ya, ketentuan di dalam wajibnya syarat wajib sholat. Jadi di situ dia udah wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baru nanti masuk yaitu syurutus shalah. Syarat-syarat sholat. Ada syarat sah sholat. Ada syarat sah sholat. Tadi syarat wajib sholat. Kalau ini syarat sah sholat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Kitab Akhlaqul Banin masih adab kepada orang tua. Bagian yang kelima, yang nomor 5. Idza talabta min walidaik syai'an. Ketemu gak? Yang nomor 5. Idza talabta min walidaika syai'an, apabila engkau meminta dari kedua orang tuamu sesuatu, walaupun kita udah gede nih ajarin kepada anak kita.
Ini dulu kita waktu belajar digituin tuh, dikasih tahu. Fala tatlubhu amaman nas, jangan minta di depan orang. Jangan minta di depan tamu, jangan minta di depan siapapun. Kalau kita mau minta sama orang tua, lagi berdua aja sama orang tua sebagai anak. Jangan di depan orang, apalagi di depan tamu. Oh, kalau ente kasih, ya kebiasaan dia. Mak gue nih kalau gue minta duit kagak dikasih nih. Ya, nah ada tamu nih diminta dikasih. Nah besok-besok begitu, ente ngasih karena malu nggak enak. Ini minta lagi nih gitu. Yang parah kalau tamu, lo ada duit gak? Oh, buat bahan dia. Jangan. Wa idzalam yu'tiyaka matlubak faskut li'annahuma a'rafu bimasalih. Apabila engkau tidak diberikan sama orang tua kamu baik ibu maupun bapak tidak memberikan kamu matlubak, apa yang kamu inginkan, yang kamu tuntut, yang kamu minta, kamu nggak diberi nih sama orang tua, faskut, diam udah. Jangan pakai ngomel, jangan pakai gerutu sama orang tua. Kalau kita sebagai anak meminta. Ini ajarin nih anak kita, kan itu yang udah belajar udah gede. Kayaknya nggak manfaat, gue udah gede, bapak ibu gue udah kagak ada. Iya, tapi pelajaran nggak pernah habis. Didik anak kita ini karena dari kita ngerti kan, belajar. Walaupun jadi namanya belajar nggak ada kata telat. Maka diam. Di annahuma a'rafu bimasalih. Karena orang tua lebih mengenal, lebih tahu maslahat-maslahat kamu. Ada orang tua tuh ya yang benar itu ketika kita nih dididik sebagai anak, meminta sama orang tua nggak dikasih, kita disuruh diam karena orang tua lebih tahu. Nah sekarang kita jadi orang tua tahu dah. Kenapa setiap anak meminta nggak selalu kita turutin. Ya, misalnya anak ente, mbak, apaan? Minta beliin ini dong soft gun. Iya juga bakal turutin, bahaya. Gue lagi tidur lagi tembak. Ya, kalau ini sesuatu yang manfaat atau tidak manfaat, kita sebagai orang tua udah tahu. Nah, nggak bisa kita turutin, namanya bukan sayang anak. Sayang anak ngolokin bukan berarti harus turutin. Kadang-kadang ngolokin dengan penderitaan. Kita nggak kasih, kita mau lihat sampai mana ketabahannya. Kalau kita pintar begitu. Ya. Orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala, Allah ngolokinnya dengan segala macam ujian. Bukan apaan aja dikasih. Itu bisa istidrot. Ya, inti kalau ngasih anak segala macam bukan inti sayang anak, malah menceburkan anak ya ke jurang rakus sama dunia. Karena inti turutin apa aja, rakus nanti dia. Ya, apaan aja turutin dengan cara yang nggak baik inti kasih. Nah, berkembang tuh anak, gede dengan cara apapun juga gue mesti dapat. Akhirnya apa? Korupsi, nyolong dah. Wahdar antakdob. Awas kamu jangan marah. Jangan pernah marah. Fatahamhim, ya benar. Tuhamhim, fatuhamhim, hamhama yuhamhimu, gerutu, jangan gerutu, gerendam. Orang tua jangan gerendam, jangan gerutu. Berani ngomong depannya tapi gerutu lah, ya nggak boleh. Sama orang tua. Auto abis wajhak, atau cemberut di depan kedua orang tua, di depan wajahnya, mukanya nggak enak. Kayak muka ahli neraka. Yauman abusan gomtoriro, hari di mana muka-muka meremut ya dalam keputusasaan. Ya, itu tuh orang-orang ahli neraka begitu nanti mukanya. Ya. Nah, jangan cemberut. Lagi orang cemberut cepat tua, kalau senyum kan cepat ini, karena kalau senyum kan ketarik. Makanya dia senyum awet muda, makanya senyum. Kalau pagi-pagi sering ditarik begini jadi awet muda gitu. Kalau nggak senyum aja sendiri. Jangan di luar. Pagi-pagi tuh lagi sholat subuh, senyum-senyum sambil baca. Senangin hati inti sama Allah Ta'ala gitu. Jangan di depan bini, nggak usah. Kan bini di belakang lo, senyum-senyum aja gitu. Kalau depan bini begini kayaknya dapat duit nih laki gue. Senyum-senyum aja. Kalau di luar dia kata gila, nggak usah. Kalau cemburu kan ketarik. Gitu. Keren ya. Agama nggak ngasih gitu. Lagi orang nggak enak niatnya. Dan emang taktik lo duit banyak ya belakang kagak dimintain orang. Gitu. Duit lagi dapat job mukanya susah banget gitu. Temen ini kagak ada mau deketin, lagi megang duit tuh. Ya, gitu. Alhasil lah. Ya. Betok tuh caranya kali. Jadi ketawa. Wa idza jalasta,
amamahuma, apabila engkau duduk di depan keduanya, fa ahsin hayata julusik. Ya, perbaiki cara duduk kamu, gerakan duduk kamu, cara duduk kamu. Ya, yang sopan depan orang tua. Kalau kamu duduk nih di depan orang tua, duduk yang baik. Wala tadok rijlan ala rijlin. Tuh, seperti apa? Jangan meletakkan kaki di atas kaki. Itu nggak sopan tuh. Ya, begini nih, itu nggak sopan. Ya, depan orang tua begini. Tuh. Paham nggak? Depan guru, depan orang yang lebih tua, jangan. Ya, apalagi begini. Iya. Pak, mana Pak? Paham tuh ya? Kaki naik sama guru, sama orang tua yang lebih tua, nggak pantas. Ya. Agama itu ngajarin. Itu namanya rijlan ala kaki di atas kaki. Wala tajlis wa huma iman. Jangan kamu duduk sedangkan kedua orang tuamu baik ayah ataupun ibu boleh satu, boleh dua, ya. Pokoknya ada orang tua. Jangan kau duduk, orang tua kamu berdiri. Gitu. Paham ya? Guru lagi diri, ente duduk. Jangan. Anda lagi duduk nih begini. Guru kita datang nih diri, orang tua kita diri, jangan duduk. Paham tuh ya? Itu adab. Gitu. Kita duduk, dia lagi diri, kita duduk aja, kayak bos. Orang tua kita duduk, nggak apa-apa kita diri. Wala tamsi wa huma waro'ak. Jangan kamu berjalan, keduanya itu orang tua kamu, kita bilang orang tua deh, boleh bapak, boleh ibu, dua-duanya sama. Wala tamsi wa huma waro'ak. Jangan kamu berjalan sedangkan dia di belakang kamu. Jadi ngebelakangin gitu, jalan di depannya. Kebiasain kita jalan jangan di depannya tapi di belakangnya. Gitu. Ya, lewatin belakang, jangan apa namanya nyelonconc. Orang tua lagi dulu, iya, jalannya begitu. Jangan anak kita. Itu ajaran, bukan kita minta dihormatin, itu supaya tuh anak nanti berkah hidupnya di depannya. Ya. Ame guru, anak apa gitu. Kalau memang harus kita berjalan, yang jalan rapi. Ya. Wa idza da'aka ahadahuma, apabila keduanya memanggil kamu atau salah satu memanggil kamu, baik ayah maupun ibu manggil kamu, tong, ya, manggil kita nih. Fa asri ila ijabati, cepet bergerak cepat kepada panggilannya, jawabannya. Ya, ngejawab panggilannya cepet-cepet. Ya, jawab lebih baik, langsung lari. Guru jangan lama-lama. Ya, sama orang tua begitu. Wala tatabato, jangan lambat-lambat. Wala tatasomam, jangan pura-pura budak, pura-pura tuli. Ya, lama banget aja. Nggak tahu dia pura-pura budak, nggak boleh. Atau lambat-lambat entar-entaran. Jangan cepet. Autas min takrari dakwah, atau merasa bosan, jemu dengan berulangnya panggilan. Dipanggil mulu, jadi kayak jemu. Panggil mulu, jangan itu nggak boleh. Ajarin anak-anak kita. Kita yang dulu begini mungkin lupa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dia berikan keluasan kubur buat orang tua kita. Orang tua kita mau kita begini, tapi kita belum belajar. Mungkin orang tua kita juga nggak tahu. Ya, tapi karena kita tahu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa beliau, orang tua kita. Ya, gitu nih. Dengan belajar begini nih, dulu kita buat dosa nih sama orang tua. Dan mungkin juga orang tua kita nggak ngajarin. Tapi mudah-mudahan diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosa kita. Tuh, lihat jadi orang Islam karena peduli. Ya, peduli yang sudah meninggal, diwaskan kuburnya, dihapuskan dosa-dosa, yang hidup sama. Ya, nggak ada ruginya kita sebagai orang mukmin. Ajar anak-anak kita. Wahdar goyatal hadar. Nah, hati-hati nih. Ini mesti dipelajarin nih buat anak-anak kita. Ada hadisnya masalahnya. Hati-hati dengan sangat hati-hati. Hati-hati dengan sangat benar-benar hati-hati. Anta subba aba ahadin au ummah. Bahwasanya engkau mencaci maki daripada bapak seseorang atau ibu seseorang. Ya, ibunya atau bapaknya. Kita mencaci. Di Allah ya subba walidaik. Nanti kelak agar tidak maksudnya li Allah agar tidak, makanya hati-hati dengan sangat hati-hati kamu mencaci maki ibu atau bapak seseorang, bapak ibu seseorang, agar tidak seseorang itu mencaci kedua orang tua kamu. Dia kasih tahu jangan caci ibu bapak orang. Paham ya? Orang lain. Agar tidak nanti orang juga caci bapak ibu kita, ngatain anak orang. Udin congek misalnya gitu. Ya, misalnya ngatain nih.
Itu anak akhirnya nyatain bapak kita. Bapaknya namanya Rustam gitu. Jadi kita nggak gibah gitu, ntar salah. Ya, masalahnya kan nama orang nanti kebetulan sama, makanya kenapa kalau sinetron nama tempat ya itu hanya kalau kagak kesinggung orang. Itu. Ya, Rustam bodong. Dibalikin lagi sama temennya. Tuh, sering nggak anak-anak begitu? Nah, ini ada hadisnya nih. Hadisnya, apalagi sampai dia berantem. Apalagi ngatain yang enggak tuh di medsos. Ya, bapaknya dikata ibunya dikata lonte atau apa, lu sih anak haram, segala macam. Akhirnya ibu kita dicaci maki lagi sama orang. Nih, ada hadisnya nih. Itu dosa durhakanya besar tuh. Makanya dibilang hati-hati dengan sakit hati-hati. Kamu mencaci bapak seseorang, mencaci ibu seseorang, agar tidak orang lain itu mencaci ibu bapak kamu. Fatakuna antas sabab fidzalik, maka kamu menjadi penyebab yang demikian itu. Ya sama kita ceritain keramat, bukan tuh ada tempatnya. Akhir orang membenci keramat orang-orang yang baik, ya, mencaci orang-orang yang baik. Kita kena dosanya. Kenapa kena dosanya? Karena lo yang jadi penyebab orang akhir memaki orang lain. Paham tuh ya? Makanya gitu-gituan di tempat umum aneh nggak bakal cerita, aneh ngaji aja yang begini. Yang pakai kitab di standarnya. Kalau lo nggak demen nih ketahuan lo bukan lo benci sama Islam, udah selesai begitu. Tapi kalau kita cara keramat, dia belum masuk otaknya, kan yang mencaci akhir orang Islam juga, yang belum nalarnya. Ane dipesan dulu sama guru Ane begitu. Ya. Nih lihat, sebabnya begini nih. Tuh, jadi kita yang penyebabnya. Ya, sama aja kita mencaci ibu bapak kita sendiri. Durhaka gak tuh? Ya, nih dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Minal kabair, tuh, dari tergolong dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil nih. Ya, kasih tahu ini udah kebiasaan nih orang sekarang. Ya, sampai akhir mencaci di medsos kan luar biasa ngatain. Kalau dulu kan kita masih sekedar bercanda, tapi nggak boleh, dosa besar. Apalagi sampai ribut, tawuran. Wah, tambah lagi ya, dosanya. Ini dosa begini aja udah gede banget. Minal kabair. Satmur rajul walidai. Tergolong dari dosa-dosa besar seseorang mencaci maki orang tuanya. Kan bingung. Dosa besar, termasuk bilangan dosa besar, seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Boleh ayah, boleh ibunya. Qalu, maka sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Wahal yastimur rajul walidayhi. Ya Rasulullah, apakah seorang mencaci orang tuanya, gimana ceritanya? Ya, kan yang ada juga kalau mau mencaci orang lain. Ini orang tua sendiri dicaci maki. Apalagi di zaman Rasul nggak ada model-model begitu. Makanya bertanya, ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Bala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Ya, seseorang memaki-maki, mencaci maki bapak orang lain, maksudnya kita gitu aja ya, bapak orang lain, maka orang lain mencaci bapaknya. Ada orang yang mencaci ibunya orang lain, maka orang lain akan mencaci ibunya. Paham gak nih bahasanya? Ya, paham ya? Gitu. Itu dalam hadis begitu. Sama aja, jadi artinya lo mencaci bapak orang lain, kan orang lain jadi nyaci bapak kita. Sama aja lo hakikatnya mencaci bapak ibu lo sendiri. Selesai itu. Itu dosa besar. Jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut hal-hal begitu. Apalagi nih, wah serem zaman sekarang. Ya, tulisan-lisannya jadi penuh fitnah, lisannya jadi orang tawuran, lisannya mencaci maki seseorang, mencaci maki suku orang, ya, mengata-ngatain. Provokator tuh dosanya nggak terbilang. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sampai timbul orang saling membunuh. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal demikian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana.